ia menciumku dengan penuh nafsu. Malam Selasa Kliwon, pohon beringin. Astagfirullah. Ada yang meninggal. Desi Ratnasari, Cempaka Putih, Bunga Citra Lestari menggenggam bunga cempaka. Hantu itu menengok ke arahku, sangat menyeramkan. Suami hantu. Oke, balik lagi di Cerita Ai YouTube channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang cukup menyeramkan berhubungan bahkan bersuami dengan makhluk halus. Cerita ini berjudul dengan Bunga Cempaka atau dalam bahasa Jawa adalah bunga kantil. Jadi simak terus videonya, dan sebelum ke videonya jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe dulu. Oke, yuk sejak kita ke videonya. Cerita horor Wangi Bunga Cempaka atau dalam bahasa Jawa disebut kembang kantil. Bunga yang disukai oleh makhluk-makhluk halus, terutama oleh kuntilanak. Konon katanya ada 4 bunga yang disukai oleh makhluk halus, termasuk bunga cempaka. Selain itu ada juga bunga mawar, bunga melati, dan bunga sedap malam. Cerita Wangi Bunga Cempaka ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Junu. Ia sudah berkepala 3, namun tak sedikit pun terfikir di dalam otaknya untuk segera menikah. Aku tinggal berdua dengan adikku, Denok panggilannya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut adik. Nama sebenarnya adikku adalah Dwi Astuti. Ia baru saja lulus dari SMA dan lebih memilih tinggal bersamaku daripada tinggal dengan orang tuanya di rumah. Seperti yang saya ceritakan di awal, umurku sudah berkepala 3 dan aku belum berkeinginan untuk menjalin sebuah keluarga. Jujur, aku belum menemukan wajah gadis impianku. Aku sangat terpesona dengan wajah-wajah gadis idamanku. Gadis idamanku adalah para bintang iklan look pada zamannya. Berhayal mendapatkan istri yang wajahnya mirip dengan salah satu bintang tersebut. Mungkin aku terlalu muluk-muluk dengan keinginanku tersebut, tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu mimpiku dapat terwujud. Banyak gadis desa yang wajahnya cantik, hanya saja mereka tidak dipoles seperti halnya bintang iklan tersebut. Ada satu kembang desa yang menjadi rebutan para jejaka yang ada di desa, termasuk berada di komplek. Namanya adalah Uis Ratnasari. Wajahnya mirip dengan Desi Ratnasari. Jika mereka memakai make up, aku yakin kecantikannya tidak akan kalah. Aku sendiri belum sempat berkenalan dengannya. Hanya melihat sepintas ketika Uis bersama dengan temannya jalan di depan warung bakso milikku. Setiap jalan di depan warung bakso, Uis selalu menoleh ke warung. Namun ia tidak pernah sekalipun mampir ke warung bakso milikku. Kemudian pada suatu saat kami bertatapan. Entah mengapa jantungku berdetak dengan cukup keras. Ditambah hatiku yang terus bergetar. Ini pertama kalinya jantung hatiku berbunyi ketika bertatap dengan seorang gadis yang sangat cantik menurutku. Aku yakin suatu saat Uis akan mampir ke warungku. Pikirku dalam waktu yang cukup lama. Dan benar saja, pada malam minggu itu Uis bersama dengan temannya yang belakangan aku tahu namanya adalah Iin mampir ke warung baksoku. Aku pun bahagia tentunya, dan kami pun berkenalan. Aku mengulurkan tanganku dan menyebut namaku. Itulah perkenalan singkat yang pertama kali aku lakukan dengan Uis. Aku sempat mengobrol sebentar sebelum warung aku tutup. Uis, bagaimana kalau malam minggu depan setelah warung tutup kita kumpul-kumpul dengan teman-teman di komplek? Kita kumpul di taman komplek. Nanti aku kenalkan dengan teman-teman komplek. Uis pun hanya mengangguk, menandakan bahwa ia setuju. Meskipun begitu aku sangat senang.
Tidak jauh dari rumahku terdapat sebuah taman yang lumayan luas. Di taman tersebut terdapat 3 pohon besar. Satu pohon beringin yang sangat besar, yang tepatnya ada di tengah-tengah taman tersebut. Dan 2 pohon besar lainnya ada di sekeliling pohon beringin. Pohon beringin tersebut sangatlah besar. Mungkin 3 sampai 5 orang baru bisa untuk memeluknya. Melihat besar pohon tersebut dapat diduga bahwa umurnya sudah puluhan tahun dan bahkan mungkin ratusan. Konon cerita yang berkembang dari desa sebelah, pohon beringin tersebut sangatlah angker. Sering ada sebuah penampakan di sekeliling pohon tersebut. Saat pembangunan perumahan, pohon beringin tersebut pernah dicoba untuk ditebang oleh seorang penebang. Namun beberapa orang yang mencoba menebang esoknya jatuh sakit. Bukan hanya itu, ada yang meninggal karena jatuh ketika memanjat pohon untuk menebang batangnya. Pohon beringin tersebut diapit 2 pohon cempaka putih. Kedua pohon itu pun tidak kalah tingginya, hanya batangnya tidak sebesar pohon beringin. Pada saat berbunga, pohon itu memberikan aroma harum khas cempaka atau kembang kantil. Pada malam minggu dapat dipastikan banyak remaja kompleks, laki-laki dan para gadis duduk-duduk di taman sambil main gitar, bernyanyi bersama dan ditemani oleh secangkir kopi dan kudapan ala kadarnya. Pada malam minggu itu aku bersama Uwis ikut bergabung setelah warungku tutup. Mas Juno, nggak apa-apa Uwis ikut bergabung. Ya, nggak apa-apa, nanti Mas Juno kenalkan dengan teman-teman yang ada. Mereka selalu menghabiskan malam minggu di taman, hiburan yang murah meriah. Setelah Juno dan Uwis sampai di taman tersebut, mereka langsung disambut oleh temannya Juno yang bernama Agus. Cie, tumben Juno bersama gadis cantik. Kenalkan dong, Gus, ini Uwis dari desa sebelah. Uwis, ini Agus, temen deket Mas Juno. Juno, rupanya cita-citamu terkabul mendapatkan gadis yang mirip dengan Desi Ratnasari. Sejak itu aku bersama Uwis sering gabung dengan teman-teman di komplek, menghabiskan malam minggu bersama, dan sesekali berjalan bergandengan tangan ke mall atau nonton bioskop, atau hanya sekedar jalan menikmati kuliner di kaki lima. Hari-hari bersama Uwis terasa sangatlah indah bagiku. Hingga di suatu malam, tepatnya malam Selasa Kliwon. Konon kata orang Jawa, malam Selasa Kliwon adalah malam-malam yang paling menyeramkan, bahkan dibanding dengan malam Jumat Kliwon. Namun bagiku setiap malam apapun itu semuanya sama saja. Entah Selasa Kliwon, Senin Kliwon, Jumat Kliwon, atau Jumat Wage, Legi, Pahit, dan sebagainya. Semua menurutku adalah malam yang sama. Pada malam itu awan hitam menyelimuti bulan dan bintang yang ingin menampilkan kecantikannya. Sepertinya awan itu akan membawa hujan yang sangat deras. Dentangan jam dinding pun terdengar satu kali, yaitu menunjukkan bahwa hari sebenarnya sudah berpindah ke hari berikutnya. Sebenarnya aku ingin tidur kala itu, tapi mataku tidak mau menuruti perintah otakku. Ini gara-gara 2 cangkir kopi hitam yang mempertahankan mataku tetap terbuka, menikmati pertandingan Liga Inggris dari MU dan Manchester City. Kedua klub tersebut adalah klub-klub besar dari kota yang sama. Saat menonton Liga Inggris tersebut, tiba-tiba badanku serasa sangat gerah. Kaos yang aku kenakan basah karena keringat yang tiada henti keluar dari badanku. Aku pun membuka pintu untuk merasakan sejenak udara dingin dari luar rumah. Antara sadar dan tidak sadar,
Lambat-lambat terdengar suara yang memanggilku dari arah taman. Suara itu sangat kukenal, seperti ada yang menuntun aku menuju taman. Dan benar, hawa di taman jauh lebih sejuk. Aku pun menuju tempat duduk yang hanya diterangi lampu dengan cahaya remang-remang. Malam demikian sepi dan sunyi. Tidak ada warga yang keluar rumah. Pak Satpam yang seharusnya patroli menjaga kompleks juga tidak kelihatan. Aku lihat ke atas. Awan hitam masih setia menggelatung. Sepertinya ingin menumpahkan air yang disangganya. Hembusan angin yang biasanya setia memberikan kesejukan kini pun terhenti. Tanaman bagaikan patung, diam tanpa nafas. Jangkrik, kodok, burung hantu, dan binatang malam lainnya bagaikan dikomando untuk tetap diam. Mereka tidak mau mengeluarkan sedikit pun suara merdu dari mulutnya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka semua lebih memilih bersembunyi di antara rimbunan tanaman dan bebatuan. Malam yang sempurna bagi yang senang dengan kesendirian. Kemudian malam terusik dengan suara burung hantu dari rimbunnya pohon beringin. Dan tidak beberapa lama terdengar suara ayam jago berkokok dan lolongan anjing yang bersautan dari desa sebelah. Malam yang aneh, suasana cukup mencekam. Ada sedikit ketakutan. Sempat berpikir akan masuk ke rumah, tapi keinginan itu aku tahan. Aku pun ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Dalam kesendirian dan keheningan malam, tiba-tiba angin dingin menerpaku dari samping kanan. Bulu kuduku dan bulu-bulu di tanganku berdiri tanpa aku menyuruhnya. Aku diam sesaat. Kembali rasa takut hinggap di hatiku. Tidak beberapa lama, untuk kedua kalinya, angin dingin menerpa mukaku dari sebelah kanan. Ketika aku tengok, astagfirullah. Dari mulutku secara spontan keluar kata tersebut. Di sebelahku duduk seorang perempuan. Wajahnya tertutup oleh rambut. Dari mana datangnya wanita tersebut? Hantu atau perempuan yang sedang mencari hawa sejuk seperti halnya aku? Kalau orang kedatangannya pasti aku tahu. Kembali rambut-rambut bulu kuduk dan tanganku berdiri. Aku cubit tanganku cukup keras dan sakit. Jadi aku tidak bermimpi. Aku mencoba berdiri, tetapi kakiku seperti ada yang memegangnya. Aku coba menenangkan diri. Aku coba menenangkan diriku, mengatur nafasku, mengendalikan otakku. Tak lama kemudian tercium aroma wangi bunga cempaka. Wangi bunga itu sangatlah tajam. Aroma mistis tercium serak di dalam hidungku. Aku hanya diam, mulutku tidak bisa bersuara. Aku saat itu hanyalah bisa pasrah. Kemudian tiba-tiba wanita itu berkata, "Juno, itu namamu kan?" Katanya. "Juno, engkau sedang apa?" Katanya lebih lanjut. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah pertanyaan tersebut harus aku jawab atau aku biarkan saja? Akhirnya pun dengan keberanian yang aku kumpulkan dan aku paksakan, aku memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Aku putuskan untuk menjawab dan melayani apa keinginan dari wanita itu. Seperti yang kau lihat, aku sedang duduk. Udara di kamar demikian gerahnya. Aku kesini sekedar mencari kesejukan, kata gadis itu. Apakah kita bisa ngobrol? Ngobrol? Ngobrol apa? Ya, ngobrol apa saja. Tapi lebih asik kalau kita ngobrol tentang gadis impianmu.
Bukankah engkau berhayal dapat pacar atau malahan dapat istri yang wajahnya menyerupai Desi Ratnasari atau Bunga Citra Lestari? Dari mana engkau tahu? Dari foto-foto yang engkau pajang di kamarmu. Siapa dirimu? Suasana pun terasa sangat sunyi. Tiada jawaban yang diberikan oleh gadis itu. Siapa dirimu? Untuk kedua kalinya aku bertanya. Sunyi, tiada jawaban. Siapa kau? Kembali untuk ketiga kalinya aku bertanya. Aku kaget mendengar suara ketawanya. Engkau pasti hantu. Kita berbeda alam. Aku tidak pernah mengganggu. Dan aku berharap engkau pun tidak menggangguku. Kembali suara tawa wanita itu mengagetkanku. Juno, belum apa-apa engkau sudah berprasangka buruk padaku. Engkau belum jawab pertanyaanku. Siapa dirimu? Juno, kalau yang engkau maksud namaku, sebenarnya engkau sudah mengenalku. Lo itu suka mengada-ada saja. Ya, betul, namaku Desi Ratnasari. Kembali, engkau suka mengada-ada. Juno, baiklah, aku akan menatapmu. Jangan kaget kalau engkau melihat wajahku. Hantu itu pun menghadapkan wajahnya kepada aku. Dan astagfirullah, untuk kedua kali mulutku menyebutkan kalimat tersebut. Betul, wajah Desi Ratnasari berada di hadapanku. Aku gosok-gosokkan tanganku ke mataku untuk meyakinkan bahwa perempuan yang di depanku adalah Desi Ratnasari. Jantungku pun berhenti sesaat. Kemudian detak jantungku bagai berlari cepat. Setelah itu aku tidak ingat apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara adikku. Mas Juno, Mas Juno. Lamat-lamat aku mendengar suaranya memanggilku. Aku buka mataku. Terlihat adikku, Dwi Astuti yang sedang menggoyang-goyangkan badanku. Mas Juno, bangun. Aku lihat di sekitarku, selain Dino juga beberapa tetangga sudah mengelilingiku. Mas Juno, apa yang terjadi? Aku pun hanya bisa diam untuk sesaat. Kemudian setelah kesadaranku pulih kembali, aku mencoba menenangkannya. Tadi malam setelah aku nonton sepak bola, hawa di kamar demikian sumuk. Makanya aku cari hawa yang sejuk di taman. Tidak terasa aku malah ketiduran di sini. Sengaja pertemuan dengan hantu Desi Ratnasari tidak aku ceritakan kepada mereka. Mas Juno, ketika aku bangun, kamar Mas Juno terbuka, tapi Mas Juno tidak ada. Aku aku cari tidak ada. Aku sangat khawatir, makanya aku meminta tolong sama satpam untuk mencari Mas Juno. Mas Juno tidak apa-apa, hanya ketiduran. Hawa di kamar demikian gerahnya. Terus kenapa Mas Juno menggenggam bunga cempaka? Tanya adikku. Mungkin bunga cempaka jatuh tepat di tangan Mas Juno saat Mas Juno tertidur. Sejatinya aku heran juga, soalnya bunga tersebut dalam keadaan tergenggam. Dan cerita pun bersambung ke part 2. Sebelum lanjut ke part 2, jangan lupa buat kalian untuk like, comment, share, dan subscribe dulu, oke? Yuk langsung saja kita lanjut ke part 2-nya. Kejadian itu aku catat dalam buku harianku. Terjadi pada malam Selasa Kliwon. Didahului dengan suara burung hantu, ayam berkokok, dan lolongan anjing dan aroma wangi bunga cempaka, serta hawa dingin, dan tiba-tiba hantu Desi Ratnasari duduk di sebelahku. Sebagai orang yang pernah duduk di perguruan tinggi, rasa keinginan tahuku timbul. Pikiran normalku terbelah dua. Yang satu menyatakan bahwa itu hanya ilusi, tapi satunya lagi mengatakan bahwa itu nyata.
Aku pun ingin membuktikan mana dari kedua hal tersebut yang benar. Sejak saat itu, aku bagai orang gila. Hampir setiap malam aku duduk sendirian di taman. Aku ingin berjumpa dengan wanita tersebut. Beberapa kali Pak Satpam yang sedang patroli menyapa aku. Mas Juno, kok duduk sendirian? Nungguin siapa? Tanyanya. Cari angin Pak Satpam. Kadang-kadang Pak Satpam duduk menemaniku sebentar. Ya, ngobrol apa saja. Keamanan kompleks, sepak bola, sembako, keluarga, dan sebagainya. Mas Juno kok belum berkeluarga? Nanti jadi bujang lapuk loh. Warung baksonya laris manis, tunggu apa lagi? Ya, belum ketemu yang cocok, Pak. Yang cocok itu gimana? Banyak gadis desa yang cantik-cantik, tinggal pilih aja. Apalagi yang kurang cantik, tinggal pilih. Lebih banyak lagi. Lah, saya itu kepingin gadis yang berwajah seperti bintang iklan sabun Look. Pak Satpam tahu bintang iklan sabun Look? Ya, nggak tahu. Mas Juno itu ada-ada aja. Kalau Desi Ratnasari dan BCL, ya kalau itu saya tahu. Wah, hebat juga pengetahuan Pak Satpam tentang artis. Tapi dia tidak tahu bahwa kedua artis tersebut adalah bintang iklan sabun Look. Malam itu seperti malam Selasa Kliwon, 1 bulan yang lalu. Sejak sore hujan cukup deras disertai dengan sembarang kilat dan suara geledek. Listrik di komplek padam tersambar petir. Penerangan komplek hanya mengandalkan belas kasihan bintang-bintang kecil yang memberikan seberkas cahaya kecil. Gelap, tentu saja. Beruntung hujan hanya sampai sekitar jam 23:15. Hawa yang tadinya sumuk sudah berubah menjadi sejuk. Firasatku menyatakan bahwa hantu Ratnasari akan datang malam ini. Jujur, sebenarnya aku agak takut. Namun dengan keberanian yang sudah aku persiapkan, aku menuju taman. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut yang aku miliki. Kembali duduk sendiri menanti dengan harap-harap cemas. Dan benar saja, suara burung hantu terdengar beberapa kali. Kemudian diikuti dengan suara kokokan ayam dan lolongan anjing. Hawa dingin menerka wajahku dari sebelah kiri, disertai dengan aroma wangi bunga cempaka. Wangi itu tercium sangatlah tajam di hidungku. Bulu kuduk dan rambut-rambut kecil tanganku berdiri secara otomatis. Aku menengok ke sebelah kiriku. Astagfirullah. Kembali dari mulutku keluar kata tersebut secara spontan. Ternyata di sebelah kiriku sudah duduk perempuan dengan wajah yang menghadap arah yang sama denganku. Belum tahu apakah hantu Desi Ratnasari atau hantu perempuan lainnya. Selamat malam Juno. Engkau masih juga kaget dengan kedatanganku. Bukankah engkau menungguku? Ya, aku menunggumu. Tapi kalau melihat tubuhmu, engkau sepertinya bukan Desi Ratnasari. Benarkah? Bagaimana engkau tahu? Engkau lebih tinggi dibandingkan dengan Desi Ratnasari. Engkau benar Juno, hebat sekali. Aku akan menghadapmu. Jangan kaget. Hantu itu menengok ke arahku. Jantung berdetak dengan cukup kencang. Takut apabila wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Bunga Citra Lestari. Ya, aku Bunga Citra Lestari. Kaget. Iya, iya, tentu saja. Aku pikir engkau Desi Ratnasari. Sungguh aneh. Bagaimana kamu tahu kalau aku salah satu pengagummu? Kenapa aneh? Bukankah di kamarmu terpampang fotoku di samping foto teman-temanku? Juno, aku dapat berubah wajah sesuai keinginanmu.
Ya, betul. Aku berharap dapat bertemu denganmu dalam dunia nyata. Bukankah saat ini engkau telah bertemu? Ya, tapi apakah pertemuan ini nyata? Aku tidak tahu apa sebutannya. Apakah aku bermimpi atau berhalusinasi atau yang lainnya? Jangan-jangan aku sudah tidak waras karena memimpikan perempuan yang tidak sekelas denganku. Juno, engkau waras. Kalau memimpikan wajah yang engkau idamkan itu wajar. Ya, kalau ragu-ragu dengan diriku sendiri, apakah aku waras atau sudah tidak waras? Juno, sekali lagi engkau waras. Kalau engkau sependapat, bagaimana kalau kita segera melangsungkan pernikahan seperti yang selalu engkau impikan? BCL, engkau itu aneh. Aku belum mengenalmu. Demikian pula kamu yang belum mengenalku. Kita baru ketemu pertama kali, terus engkau mengajakku untuk menikah. Bukankah aneh? Tapi bukankah kamu selalu mengharapkanku? Meski aku mengharapkanmu, tapi tawaran pernikahan darimu rasanya terlalu cepat. Lagi pula kita berada pada alam yang berbeda. Bagaimana kalau aku diberi waktu untuk memikirkannya? Baiklah, bagaimana kalau 1 bulan? Cukup. Rasanya waktu 1 bulan terlalu pendek. Mungkin 3 bulan. Baiklah Juno, aku tunggu waktu itu. Engkau harus sudah melamarku. Selang tidak beberapa lama, terdengar suara burung hantu dan dalam hitungan sepersekian detik, hawa dingin lembut menempel dengan kuatnya di bibirku, disertai dengan sebuah gigitan kecil. Aku sampai tidak bernafas. Selanjutnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Mas Juno, Mas Juno. Lama-lama terdengar suara perempuan memanggilku. Dan ketika aku membuka mataku, terlihat adikku yang sedang menepuk-nepuk pipiku. Mas Juno, ayo bangun. Malu kalau dilihat tetangga tidur di taman. Dengan gelagapan, aku bangun dan duduk di bangku. Aku lihat tanganku menggenggam bunga cempaka. Dan di bibirku ada rasa perih. Mas Juno, kenapa bibirnya berdarah? Aku raba bibirku. Aku sedikit merasakan sakit. Ya, aku ingat sebelum BCL pergi, ia menciumku dengan penuh nafsu. Dengan dituntun oleh adikku, aku kembali ke rumah. Masuk ke kamar memandang wajah BCL. Ya, yang tadi malam itu wajahnya persis BCL. Kalau BCL asli pasti tidak mungkin. Kesimpulanku, wanita itu adalah seorang hantu. Jadi kejadian ini nyata. Pertanyaan, apakah Desi Ratnasari dengan BCL itu hantu yang sama atau berbeda? Konon hantu bisa merubah wajah sesukanya. Apakah mereka itu penunggu pohon beringin? Mengapa mereka seperti mengharapkanku? Mengapa mereka selama ini tidak menggangguku? Banyak pertanyaan yang perlu penjelasan yang masuk akal. Atau jangan-jangan itu halusinasi pikiranku saja. Karena tiap hari aku selalu menatap wajahnya. Kedua wajah itu sudah merasuk dalam pikiranku. Mungkin aku perlu konsultasi ke psikolog atau bahkan ke dokter jiwa untuk memastikan bahwa aku masih waras atau sebagainya. Kejadian tersebut aku diskusikan dengan Agus. Juno, menurutku kamu itu gila, bermain api dengan hantu. Kamu benar, Gus. Keinginanku yang berlebihan akan wajah cantik gadis idamanku. Akhirnya aku terjerumus akan hal yang tidak masuk akal. Juno, sebaiknya kamu konsultasi dengan psikolog. Barangkali secara ilmiah dapat dijelaskan. Betul kata Agus. Aku harus konsultasi ke psikolog. Aku merasa jiwaku sudah kurang normal.
Mas Juno normal-normal saja, kata psikolog itu. Saya sarankan Mas Juno segera nikah dan setiap malam Selasa Kliwon kalau perlu pergi yang jauh, lupakan malam Selasa Kliwon, kata psikolog lebih lanjut. Waktu pun berjalan dengan pasti. Siang berganti malam, hari berganti hari. Aneh tapi nyata, setiap malam Selasa Kliwon, aku selalu gagal untuk meninggalkan rumah. Dan seperti yang sudah-sudah selalu ada yang menuntunku ke taman. Waktu mendekati 3 bulan, hatiku semakin galau. Pada saat itu juga sebenarnya aku sudah berjanji untuk melamar Uis. Uis, bagaimana kalau bulan depan aku melamarmu? Aku sudah merasa cocok kamu menjadi pendampingku. Mas Juno, Uis tunggu dengan tidak sabar. Uis sudah pengen menggendong bayi dari benih Mas Juno. Terdengar langsung ke dalam telingaku. Pernikahanku dengan Uis berjalan lancar, meski dilakukan secara sederhana yang hanya dihadiri kerabat dekat saja. Malamnya Uis aku cumbu dengan rakus. Namun aneh, wajah Uis berubah menjadi BCL atau Desi Ratnasari dengan aroma wangi cempaka di tubuhnya. Malam itu malam Selasa Kliwon. Tidak biasanya Uis sudah tidur sejak sore. Aku tatap wajahnya, tidur dengan wajah tersenyum. Alangkah cantiknya ia. Tidak kalah dengan Desi Ratnasari ataupun BCL. Seperti yang sudah-sudah ada yang memanggilku dan menuntunku ke taman. Juno, Juno, malam ini kamu harus melamarku, kata hantu BCL. BCL, maafkan aku. Janji yang kuucapkan dahulu aku lakukan secara tidak sadar dan tergesa-gesa. Aku sudah menjadi suami Uis. Apa? Bukankah kamu sudah berjanji akan melamarku? Ya, betul. Tapi aku juga sudah berjanji dengan Uis. Apa maksudmu, Juno? Jika kamu ingkar janji, kamu selamanya akan menyesal. Istrimu akan aku ganggu terus sampai menjadi gila. Apakah kamu tega melihat istrimu gila? Apakah tidak kasihan dengannya? Terus aku harus bagaimana? Begini saja, kamu boleh kawin dengan Uis. Tapi setiap malam Selasa Kliwon kamu menjadi suamiku. Setuju? Baiklah, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Sejak saat itu kehidupan Juno sepertinya normal. Uis sangat bahagia hidup bersama Juno. Hanya saja Uis tidak menyadari bahwa setiap malam Selasa Kliwon selalu tidur awal dan bangun menjelang pagi. Saat itu Juno menjadi suami hantu penunggu pohon yang mempunyai aroma khas wangi cempaka. Apakah berwajah sebagai Desi Ratnasari atau BCL? Dan cerita pun tamat. Seperti itu akhir dalam cerita ini. Jadi buat kalian yang suka jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe dan dukung kami untuk terus berkembang. Oke, segitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.